Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus suaranya Masya. kurang keras. Kurang keras, Bang Tony. Bagaimana, Bang Fahri? Di studio sudah normal, Bang Tony. Sudah jelas dengar suara saya, Bang Tony. Ya, ini jelas ini. Ya, ini jelas ini. Masya Allah. Ya. Sehat, Bang Tony, di hari ke-26 di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Itikaf di mana Sehat semalam, Bang? walafiat. Ya, kalau itikaf pasti di masjid, bukan di rumah ya. Masya Allah. Ada beberapa trending, ada beberapa informasi yang menjadi trending topik di Indonesia akhir-akhir ini, Bang. Dan kami tentu saja butuh pencerahan dari Bang Tony Rosid ini terkait dengan apa namanya. Saya ingin ke kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain nih, Bang. Mungkin Abang sedikit punya komentar atas kemenangan timnas Indonesia kita. Kemudian tentang revisi undang-undang militer dan tanggapan masyarakat, karena ini kan demonya juga semakin melebar di mana-mana, penolakan, padahal kalau secara konstitusional ini sudah konstitusional, disahkan di DPR begitu ya. Dan bagaimana seharusnya kita sebagai rakyat untuk bersikap? Mungkin dua itu saja dulu, Bang. Iya, yang pertama terkait dengan kemenangan Indonesia atas Bahrain, ya kita perlu apresiasi atau ikhtiar di dalam konteks substansial pemain-pemain Indonesia, meskipun itu dari naturalisasi, karena dari naturalisasi itu cukup bagus lah, mereka punya skill dan pengalaman yang cukup baik. Indonesia punya prospek untuk ke depan menjadi pemain-pemain di dunia, karena memang sejumlah dari pemain naturalisasi adalah pemain-pemain di Liga Eropa dan liga-liga yang menurut saya yang punya kelas di persepak bola Indonesia. Tetapi juga harus kita sadari bahwa mentalitas, saya kebetulan pernah menjadi coach, menjadi mentor di sebuah perlombaan nasional setiap tahunnya di BUMN, salah satu BUMN. Jadi saya melihat bahwa mentalitas, terutama penyerang depan, mentalitas Indonesia, pemain-pemain Indonesia belum mentalitas dunia. Itu problem. Nah, problemnya di situ. Kalau skill oke. Kalau pengalaman untuk berlatih oke. Tetapi mental untuk menjadi pemenang itu belum. Kita lihatlah bola-bola di depan yang notabene bola-bola yang mudah untuk menciptakan gol dengan ketidaktenangan, ya, dengan emosi yang stabil, dan itu gagal sampai beberapa kali. Dan ketika gagal, kebetulan saya nonton, saya bilang sama teman-teman yang teman-teman nonton, kebetulan kami nonton bareng, saya bilang ini belum kelasnya. Nanti dikasih bola yang terbaik pun lebih baik dari yang itu nanti nggak masuk. Ternyata betul, dikasih ada bola lagi dengan pemain yang lain nggak masuk juga di depan gawang. Tidak, bukan soal masuk atau tidak masuk, tetapi cara menendangnya itu menunjukkan bahwa memang belum kelas dunia lah. Tidak tenang kalau kemudian nendang di depan itu lalu miring dikit atau kena kiper atau kemudian kena gawang, itu masih kelas dunia. Tapi kalau kemudian nendang dan tendangannya tidak terukur, sama sekali tidak terukur, itu menunjukkan memang belum kelas. Ia masih belajar lah. Ini soal mental, karena di dalam sebuah pertandingan, dalam sebuah kompetisi itu bukan hanya skill, bukan hanya strategi, dan bukan hanya pengalaman, tetapi juga mental. Strategi, skill, strategi, pengalaman bagus, kalau mentalnya nggak bagus ya berat untuk kemudian menang. Itu pengalaman saya bukan setahun 2 tahun, saya jadi coach itu ada 16 tahun ya. 16 tahun. Coach itu punya mental yang punya insting yang sama lah, mau coach apapun gitu kan.
ya menjadikan apa namanya mental sama. Makanya ketika saya jadi coach pertama saya rekrut, ketika rekrut saya latih, saya bilang di root sekalipun tidak boleh untuk intervensi. Kalau di root intervensi silakan cari coach yang lain, saya bilang. Kemudian ketika itu saya ini, karena saya pernah punya pengalaman juga, orang ini bagusnya bukan main, skillnya bukan main gitu loh. Tetapi 2 kali ikut lomba di tingkat nasional kalah. Padahal yang lain-lain secara skill ya secara skill itu kalah jauh dari dia. Kenapa dia kalah? Karena mentalitas. Ya, Kalau tapi yang lain dan ya. Kalau Bang Tony dulu punya pengalaman sebagai coach, melihat pendekatan atau sentuhan dari STY dan Kluivert saat ini di timnas bagaimana, Bang? Sentuhan siapa? Sentuhan dari pelatih timnas STY dan Kluivert ini. Oh iya, iya. Dia harus ada aspek itu, karena saya lihat lebih bagus kepada skill dan lebih banyak kepada aspek skill dan kepada aspek ini, aspek skill dan kepada aspek apa strategi. Ya, kalau saya bilang Anda kesini adalah Anda harus menang, tidak ada kata lain kecuali menang. Syaratnya menang, ada punya mental menang. Kalau Anda tidak punya mental, keluar. Kalau Anda tidak ingin menang, keluar. Saya ganti. Gitu. Jadi doktrinnya harus kuat di situ. Dan pernah Persija dikumpulin dulu, terus kemudian salah satu pelatihnya saya lupa dari mana itu, Bule ya. Itu paling susah untuk mendengarkan ini. Kebetulan saya dipanggil oleh manajernya untuk bicara di depan mereka, dan pemain-pemain sepak bolanya ada, kemudian coachnya ada, pelatihnya ada. Nah, kemudian saya bilang, habis itu selesai itu beberapa hari kemudian si ini bicara sama saya, manajernya, baru kali ini Pak Tony coach itu bisa menerima, dia bisa bahasa Indonesia kebetulan. Selama ini tidak pernah ada yang bisa diterima oleh dia masukan apapun. Jadi itulah insting pelatih ya. Insting pelatih. Oke, kita tinggalkan sepak bola ya, kita timnas. Kita tetap mengapresiasi. Kita apresiasi dan optimis gitu ya. Punya harapan gitu kan untuk ini. Kalau sekedar masuk mungkin akan bisa masuk itulah. Tapi kalau mental, cara tanya satu. Ya, kalau itu mentalnya diubah keren. Kalau mentalnya diubah keren ya. Ini anak-anak muda yang saya pikir lebih mudah untuk diubah, untuk didoktrin, untuk dimotivasi. Oke, kita masuk ke urusan undang-undang TNI ya. Undang-undang TNI ini bikin gaduh yang luar biasa. Begini, kesimpulan dari semua isu yang berkembang di era Prabowo, terutama di 3 bulan terakhir ini, memang kelemahannya adalah di pengelolaan isu. Ya, tidak substansi memberikan kontribusi, tetapi pengelolaan isu jauh lebih besar kontribusinya untuk menciptakan situasi yang menurut saya tidak kondusif. Ini ya. Jadi ketika Pak Prabowo muncul dengan narasi ini, sebelumnya itu kan bagus PIK 2, banyak yang memberikan dukungan dengan langkah-langkah taktis dengan mentersangkakan lurah, kepala desa, dengan membongkar pagar laut, kemudian membatalkan sertifikat SHGB, kemudian hak guna bangunan dibatalkan. Itu tren isunya sudah membaik, trust publik mulai naik. Tetapi tahu-tahu pada di ulang tahun Gerindra kemudian hidup Jokowi. Akhirnya trust itu mulai turun. Perlu disadari juga bahwa anti Jokowi itu besar. Di saat publik itu menginginkan Jokowi diadili, di situ Prabowo pasang badan. Ini tidak taktis mainnya. Ya. Beda misalnya kalau Prabowo bilang, oke, kita tetap seperti yang dinarasikan juga gitu loh. Sama Prabowo juga itu udah bagus bahwa kita harus hormati
orang-orang yang punya kontribusi siapapun itu, ada Pak SBY, ada Ibu Mega, ada apa disebutin bagus, termasuk ada Pak Jokowi. Mari kita hormati bersama-sama bagaimana Indonesia punya tradisi untuk junjung dhuwur mendem jero. Saya pikir cukup sampai di situ. Iya. Gitu loh. Tapi kalau kemudian bahwa fokus kepada Pak Jokowi, disebutnya Jokowi, kelebihannya Jokowi, ini kan kemudian menjadi anti mainstream, menjadi kontra terhadap memori publik, kontra terhadap ekspektasi publik, kontra terhadap emosi publik yang pada akhirnya trust turun. Pada saat trust turun muncul Danantara. Wah, kolab semua isunya, kemudian IHSG sampai jatuh-jatuh sampai kayak turun di sekitar 7% sampai disuspend dan sebagainya. Pada saat makin turun ini trust publik, muncul undang-undang revisi undang-undang TNI. Iya, makin gaduh, masyarakat kemudian fokus, rasa curiga itu makin besar. Saya menganalogikan begini, Mas Agus. Jadi satu ketika seorang suami dikasih tahu, itu teman SD-mu itu atau teman SMP-mu itu si Fatimah itu hidupnya kekurangan, menderita itu. Ya sementara nggak ada yang nolong sampai kemarin, cari-cari utangan nggak dapat, miskin sekali dia. Untuk makan aja susah. Kamu kan sebagai teman ya, itulah dia karena orang kaya dan dia punya jiwa kedermawanan yang bagus, dia langsung datang ke sana. Dia punya waktunya nanti malam jam 10 dia datang, nggak ngasih tahu kepada istrinya, datang ke situ, kemudian datang ke situ ngasih bantuan. Ya kebetulan Fatimah ini janda, lalu ada informasi kepada istrinya bahwa itu suamimu kok di rumah Fatimah, istrinya ngamuk, ribut lah. Ya ini kesalahpahaman. Nah, sering kali terjadi kesalahpahaman dalam konteks narasi-narasi digabungkan oleh Prabowo di tiga bulan belakangan ini. Kemudian munculnya Danantara tidak pas. Ya kita masih bisa berdiskusi lah Danantara. Saya dalam beberapa hal itu mengapresiasi dan setuju dengan Danantara, tetapi meskipun dengan deg-deg juga khawatir karena selama ini Danantara itu kan menguasai 7 BUMN besar-besar lagi, ada Pertamina di situ, ada Telkom di situ, ada PLN di situ, ada Mandiri, ada Bank Mandiri, ada Bank BRI, ada Bank BNI, kemudian Pertamina, gede-gede banget. Ya kalau itu kemudian dikelola dengan baik maka ada optimisme. Tapi kalau kemudian nanti ada korupsinya, sebagaimana korupsi di umumnya BUMN, ini ngiri-ngiri sedap. Padahal bank-bank ini, misalnya bank-bank yang 3 bank itu udah bagus, selama ini memberikan kontribusi. Tapi kalau kemudian masuk di Danantara, ini kan holding yang besar, kalau kemudian tertepak angin, ya ini bisa menjadi sebuah problem serius terkait dengan fiskal Indonesia. Itu soal isu kemudian masuk ke undang-undang TNI. Saya pikir ada isu yang cukup bagus. Tetapi kalau kemudian apalagi dalam trust yang lagi turun undang-undang TNI dan kita punya trauma terhadap Orde Baru, akhirnya imajinasi publik itu masuk ke Orde Baru. Wah, ini dugaan kita selama ini jangan-jangan benar ini. Ini kan dulu Prabowo dilahirkan oleh Orde Baru. Kemudian ini. Nah, terus ketika ini terjadi muncullah kalau saya katakan ada yang buzzer, ada yang murni soal terkait dengan TNI ini. Sementara undang-undang revisi undang-undang Polri dibiarkan saja, bahkan itu lebih bahaya. Kenapa tidak undang-undang Polri? Ya, masalahnya presidennya itu bukan Jokowi. Kalau presidennya Jokowi yang dikritisi Polri karena Jokowi itu di backup oleh Polri, menggunakan Polri selama ini. Karena undang-undangnya itu TNI dan presidennya itu dari TNI, yang diucap-ucap ya TNI-nya. Itulah, apalagi dengan memori masa lalu, yaitu masa Orde Baru yang membuat trauma publik. Gitu. Mestinya ya kalau saran saya itu muncul itu diperhitungkan. Sudah munculnya pada saat yang tidak tepat, terus kemudian di situ kita sedang efisiensi malah di hotel mewah meetingnya.
ini makin mengakumulasi tingkat kecurigaan dan dugaan-dugaan negatif publik kepada proses undang-undang TNI, apalagi dilakukan cepat. Coba kalau menunggu waktu trust publik lagi tinggi kepada Prabowo, terus kemudian misalnya ya trust publik kemudian lagi tinggi kepada Prabowo, terus kemudian dilakukan sebuah kajian yang mestinya setiap undang-undang itu ada visibility studies ya, dan itu kemudian diungkapkan ini loh, TNI perlu seperti ini, kemudian ngajak bicara kepada publik, lalu dibahas. Saya pikir ini akan jauh lebih bagus. Tapi kita punya tradisi buruk bahwa setiap undang-undang yang diterbitkan atau rencana revisi undang-undang, dua hal yang sering tidak dilakukan. Yang pertama adalah mengabaikan tentang kajian, tidak ada kajian yang mendalam. Yang kedua, tidak melibatkan publik mau-mau. Dan menurut saya tradisi ini harus diubah lah. Setiap undang-undang, karena itu menyangkut hajat ya, dan nasib besar bangsa ini, nasib besar rakyat Indonesia, maka perlu kajian, karena nasib itu akan atau menimpa kepada rakyat, maka rakyat juga harus dilibatkan dalam konteks pembahasan undang-undang TNI. Nah, misalnya muncul pertanyaan, ya apa urgensinya itu direvisi? Ya, apa urgensinya sih direvisi? Apa karena sipil tidak dipercaya? Terus kemudian yang kedua, apa sih urgensinya ditambah dari 10 posisi strategis ya, posisi sipil yang diisi oleh TNI, kemudian menjadi mula-mula 15, berkembang menjadi 16, sekarang menjadi 14. Apa sih urgensinya? Apa sih kepentingannya untuk rakyat? Apa kepentingannya untuk bangsa ini? Ya, terus apakah karena itu mau keadilan? Kalau polisi lebih banyak dan sebagainya, lebih banyak daripada ini, kenapa bukan kalau mengeluhkan soal polisi posisinya lebih banyak, kenapa bukan yang di polisi itu dikurangi? Kenapa justru menambah di TNI? Kan publik akan bertanya seperti itu. Jangan sampai ya kesan bahwa polisi sama TNI itu bersaing di dalam proses revisi undang-undang ini, itu terus-menerus dilakukan sampai kemudian ada, ya kita lihat lah, itu semacam ada influencer masing-masing, terjadi pertarungan di media dan di medsos antara kedua belah pihak, seolah-olah ini menjadi kepentingan antara TNI dengan polisi. Perlu diingat, undang-undang itu kepentingannya rakyat, bukan kepentingannya kelompok. Bukan kepentingannya polisi atau TNI, tetapi kepentingan bagi bangsa ini apa dampak positifnya ketika TNI dan Polri yang pegang jabatan-jabatan tertentu itu, TNI dan Polri aktif ya, apa juga dampaknya ketika mereka pegang itu, kan sudah benar. Jadi ketika ada faktor, ada masalah, ada satu keputusan yang dianggap salah ya oleh publik, lalu kok kemudian undang-undangnya yang direvisi. Ini betul-betul menurut saya selain faktor isu ya, faktor pengelolaan. Baik, saya ingin mencoba untuk bertanya, bukankah seharusnya kita menghormati keputusan DPR atas pengesahan rancangan undang-undang TNI ini? Dan kita tahu bahwa revisi undang-undang TNI ini merupakan bagian dari dinamika ketatanegaraan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia, Bang. Bukankah seharusnya hal itu dipahami oleh semua anak bangsa? Ya inilah dalam proses demokrasi, ya wajar jika ada pro dan kontra begitu. Iya, ada dua pendekatan. Satu pendekatan normatif, yang kedua adalah pendekatan substantif. Pendekatan normatifnya ya kita ikut aturan, ya proses yang ada kita aturan. Tapi ada pendekatan yang substantif dan juga ada pendekatan yang pendekatan etis. Pendekatan etis dulu. Pendekatan etis itu ada prosedur. Ya pembahasan mereka kenapa begitu cepat dilakukan. Sah-sah saja secara normatif. Ya secara hukum, aturan, mau bahas 1 hari, setengah hari, tidak ada aturan yang melarang itu, tetapi tidak etis harus cepat-cepat. Kemudian kenapa di hotel, itu pendekatan etis. Mengatakan loh, pendekatan normatifnya sah-sah saja, tapi kemudian pendekatan substansi, ya
bukan soal pro dan kontra juga, ya. Mestinya melakukan sebuah kajian yang lebih mendalam, kemudian melibatkan rakyat sehingga ada akuntabilitas substansial yang kemudian bisa dipersembahkan kepada rakyat. Ini loh kami melakukan undang-undang ini. Jadi bukan alasannya karena polisi begini-begini, bukan. Gitu. Ya kalau polisi itu menurut saya juga kita kritik dua-duanya, jangan kemudian juga kritik satu. Publik ya, publik melakukan kritik kepada kedua-duanya. Jadi Abang melihatnya belum ada transparansi gitu ya Bang? Oh iya. Dan ini bukan hanya undang-undang TNI. Selama ini bahwa undang-undang dulu kita tahulah bagaimana mahasiswa demo yang luar biasa terhadap undang-undang tenaga kerja Omnibus Law itu sampai ada berdarah-darah, gitu kan nggak perlu. Kalau itu dilakukan dengan kajian yang mendalam, gitu kan, kajian mendalam, kemudian disampaikan kepada publik, melibatkan tokoh-tokoh publik yang kompeten di bidang itu, saya pikir landingnya akan enak. Gitu, landingnya akan enak, nggak perlu kemudian di hotel nih, cari di mana atau seolah-olah ngumpet-ngumpet sana sini. Ya, ini soal prosedur yang kemudian kita bisa melihat. Jadi ada pendekatan normatif, ada pendekatan etis, ya, analisis etis, ada kemudian analisis substantif. Jadi wajar kalau kemudian terjadi sebuah proses. Saya ingin menggarisbawahi kenapa publik itu protes terhadap ini. Saya ingin mendudukan masalah secara objektif. Jangan lagi ada dikotomi antara polisi dan TNI. Maka kenapa sebagai orang yang cukup lama di media, kenapa isu itu TNI lebih kuat? Ya karena memang presidennya TNI, gitu kan. Seandainya presidennya bukan TNI, gitu kan, ya itu mungkin tidak terlalu kuat. Seolah-olah ini ada semacam setting agenda besar untuk mengarah kepada militarisasi lagi. Ya, wajarlah kemudian kalau publik ada trauma-trauma, ya karena memang baru yang lalu begitu ya. 98 kan, ya ada masa Orde Baru yang pernah ditumbangkan karena faktor dui fungsi ABRI. Kalau kemudian ada beberapa pihak termasuk Pak Mahfud MD mengatakan ini tidak ada, memang justru berbeda dui fungsi ABRI. Misalnya dulu ada fraksi ABRI, ada bupati, wali kota, gubernur itu ABRI dan sebagainya, ya memang jauh. Tetapi kita juga harus memahami kenapa publik punya kekhawatiran. Kan tidak bisa langsung. Ini bisa dianggap sebagai sebuah pendahuluan atau prolog atau ini. Ya ini bisa salah, bisa benar. Tetapi intinya adalah bahwa pendekatan etis perlu dilakukan. Bukan hanya normatif ya, pendekatan etis perlu dilakukan. Kemudian juga pendekatan substansi perlu dilakukan dengan proses di mana ada kajian lebih dulu. Kemudian juga ada keterlibatan masyarakat terkait dengan rencana revisi Undang-Undang TNI ini. Bang, mungkin bagi sebagian masyarakat awam mungkin melihat seperti ini, sebenarnya ada apa sih riuh gaduh di atas ini? Apa yang kemudian menjadi dikhawatirkan banyak pihak ketika revisi Undang-Undang TNI ini? Mungkin bagi sebagian orang awam, bukankah pemerintah di bawah Prabowo ini dia ketika mengambil keputusan tentunya suaranya kok kecil ya. Halo Bang Tony. Halo ya. Nah, gede. Oh, sudah besar. Baik, bagi sebagian masyarakat yang awam mungkin melihat riuh gaduh di atas ini mungkin bertanya-tanya apa yang dikhawatirkan jika ini terjadi. Bukankah setiap pemerintahan itu dia ketika mengambil keputusan itu untuk rakyatnya, untuk kemajuan bangsanya? Mungkin seperti itu pertanyaannya, Bang. Sebenarnya apa yang dikhawatirkan sih, Bang? Iya, tadi yang saya sebutkan ada kekhawatiran bukan hanya awam saja, masyarakat yang mengetahui yang cerdas pun juga ada kekhawatiran. Gitu. Ya sebenarnya perlu dijawab dulu urgensitasnya apa. Kalau urgensitasnya melakukan revisi itu terjawab dengan baik, saya pikir bisa diskusi secara substansi. Tapi kalau urgensitas melakukan revisi ini tidak disampaikan dari hasil kajian atau tidak disampaikan kepada publik yang kira-kira masuk akal, gitu kan, ya saya pikir wajar kalau kemudian konsekuensinya memunculkan kecurigaan-kecurigaan. Itu sih sebenarnya, gitu. Ya kalau kita kemudian mau menghindari ini debatable dan sebagainya, sederhana saja. Ya hasil kajiannya seperti apa, gitu.
kemudian urgensitasnya dengan melakukan sebuah revisi. Ya, apakah selama ini kalau tanpa revisi itu ada masalah? Iya. Tanpa revisi undang-undang, itu sederhana untuk kita mengajak diskusi kepada semua pihak secara objektif dengan mendudukkan masalah yang sebenarnya. Kan itu, gitu loh, itu. Baik, ini kan sudah menjadi undang-undang nih Bang. Misalnya saya ngajak makan Mas Agus, makan di sini, jangan di situ, kita tempat yang lain saja. Apa alasan Anda mengajak makan di tempat yang lain, bukan di sini, padahal saya sediakan di sini, gitu loh. Udah ada reservasinya. Lain itu lebih dekat kita, rumah kita masing-masing, itu lebih adil karena tengah-tengah. Ya, makanannya, menunya lebih bagus, lebih enak, harganya mungkin lebih murah, di sana tempat duduknya lebih nyaman, dan sebagainya. Kan ada alasan. Iya. Ya, yang menjadi basic dari lahirnya undang-undang atau revisi undang-undang. Kalau itu clear, saya pikir pro kontranya wajar biasa. Tapi itu enggak clear, gitu kan? Ini bukan soal pro kontra aja, tapi di situ sebenarnya ada masalah yang substansial. Baik, kan Bang. Gitu. Berarti jika masih ada yang menolak, agak dekat ke berarti mix itu kayaknya, Mas Agus. Ya, berarti jika ini masih ada penolakan, berarti langkah terakhir adalah dibawa ke MK, gitu ya, Bang? Agak ngecil coba, agak halo, Bang. Ke mic itu tadi besar. Halo. Berarti ini harus dibawa ke MK jika masih ada yang menolak, karena ini kan sudah disahkan menjadi undang-undang ya. Ini soal kemudian ke MK atau tidak itu kan bergantung rakyat, gitu loh. Pihak diwakili oleh pihak-pihak tertentu. Ini saya tidak bicara kemudian ke MK. Kalau ada yang tidak puas kemudian ke MK dan sebagainya, yaitu itu adalah hak konstitusional ya rakyat untuk melakukan sebuah gugatan. Saya hanya ingin menyoroti kenapa terjadi kegaduhan luar biasa terkait dengan undang-undang TNI. Ini loh masalahnya. Ya, ini loh sumber yang kemudian menciptakan sebuah kegaduhan. Kalau soal kemudian sudah ditetapkan ya secara undang-undang, ya kita harus terima. Harus kemudian itu dijalankan. Iya. Kan gitu. Soal kemudian ada yang tidak diterima, kemudian peluangnya, ada ruangnya adalah untuk menggugat di MK. Iya. Ya, nggak bisa kemudian sudah undang-undang ini nggak bisa kita terima, gitu kan? Ya sudah diputuskan. Iya. Ya kalau sudah diputuskan, maka peluang untuk melakukan gugatan itu di MK, bukan di demo. Terjadinya demonstrasi kemarin begitu terjadi itu kan dalam proses untuk menuju kepada penetapan, gitu. Tetapi dalam konteks sekarang ya bukan demo lagi, undang-undang sudah ditetapkan, bukan demo, tapi ruangnya itu ada saluran normatif, ada saluran sesuai dengan aturan, yaitu menggugat di MK ya siapapun kalau kemudian merasa para pihak-pihak yang kemarin demo, misalnya pihak-pihak yang kemarin tidak menerima dengan undang-undang itu, ya salurannya ke MK. Ya. Baik, Bang, nilai tukar rupiah kini merosot ke level terlemah terhadap dolar Amerika. Itu suaranya. Halo, Bang. Nah, agak deketin ke itu ke mic. Ini sudah dekat. Di sana jelas, tapi kalau di sini nggak jelas. Oh ya, Bang, nilai tukar rupiah merosot ke level terlemah terhadap dolar Amerika Serikat sejak krisis keuangan Asia tahun 98. Dan Indonesia kehilangan daya tariknya di mata investor global karena kekhawatiran atas langkah-langkah ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Baik, Bang, nilai tukar rupiah merosot ke level terlemah ya terhadap dolar Amerika Serikat sejak krisis keuangan Asia tahun 98, dan Indonesia kehilangan daya tariknya di mata investor global karena kekhawatiran atas langkah ekonomi Presiden Prabowo, termasuk memperluas peran militer dalam masyarakat sipil. Apakah ini akan menjadi PR besar bagi Presiden Prabowo terkait hal ini, termasuk juga atas apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini? Bagaimana menurut Bang Tony? Iya, begini ya, saya diskusi dengan teman-teman ekonom, saya juga diskusi dengan teman-teman Gerindra atau teman-teman di lingkaran istana, saya diskusi dengan mereka. Ya, sebenarnya
Dari 100 teman yang ini cerita teman ekonom ya. Dia Iya, Bang. punya grup WA isinya 100 orang. Kemudian 3 orang mengatakan akan krisis, tapi yang lain sepakat mayoritas sekitar 96 sampai 97 orang itu tidak krisis, tapi ekonomi itu berat. Ada yang mengatakan makin berat ke depan, ada yang mengatakan berat. Begini, memang kita kan tahu bahwa sedang terjadi pertarungan global, ekonomi global antara khususnya Amerika dengan China ya. Amerika membuat tarif yang biaya masuk sampai 25%, bahkan itu dikenakan kepada Kanada. Kanada juga membalas, China juga kemudian membalas. Iya. Yang semula apa namanya menggunakan kedelai untuk apa barang-barang yang ada di kamar mandi itu menggunakan kedelai. Sekarang tidak menggunakan kedelai sama sekali, justru kemudian menggunakan CPO, menggunakan sawit ya, kelapa sawit, maka harga kelapa sawit naik sekarang. Karena memang perdagangan itu satu sisi memang ada kenaikan di harga komoditi tertentu, di sisi lain memang secara ekonomi ada dampaknya, termasuk juga untuk Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, trust publik ya kepada Indonesia. Dalam situasi seperti itu, ada dana dari Amerika itu ditarik begitu banyak, atau dana-dana asing, karena di sana dijanjikan dengan bunga yang lebih tinggi. Terus kemudian kita bisa lihat IHSG kenapa turun drastis, kenapa banyak uang diambil itu loh. Ini soal bursa saham dulu ya, sebelum kemudian kita masuk di moneter. Iya. Itu terjadi sebuah kekenyangan, apalagi kemudian isu-isu yang luar biasa. Dengan isu-isu yang tidak kondusif ya, diantaranya misalnya ya IHSG turun itu kan nggak ada masalah apapun. Yang stres itu kan kalian itu yang orang-orang sedikit orang, padahal kelas menengah. Ya saham itu kan mainannya kelas menengah. Iya. Dimanapun negara ya kekuatannya ada di kelas menengah. Kalau kelas menengah goyang, negara juga goyang. Jangan dipikir itu 1-2 orang. Kelas menengah itu besar dan itu mempengaruhi, jadi negara itu tidak ditentukan oleh kelas ekonomi atas atau kelas ekonomi bawah, tapi kelas ekonomi menengah inilah yang menentukan nasib ya terhadap stabilitas ekonomi sebuah bangsa, atau pertumbuhan, atau kemudian deflasi dan sebagainya. Itu juga dipengaruhi oleh kelas menengah, termasuk pengangguran dan sebagainya, itu ada di kelas menengah. Nah, narasi-narasi seperti yang diungkapkan oleh Pak Presiden itu memang membuat makin tidak kondusif. Sudah ekonomi sedang bermasalah, dengan isu seperti itu ya ini akan juga mempengaruhi terhadap kelas menengah dan juga investor. Kalau kondusifnya tidak nyaman ya, selain hal-hal yang substansi, ini hal-hal yang berkaitan dengan isu buat tidak nyaman ya. Kita perhatikan, kebetulan saya memperhatikan beberapa bulan ini itu diambil betul asing, ada sampai kita 23 triliun dari bursa saham. Terus kemudian karena investasi tidak masuk investasi tidak masuk, kemudian ekspor kita juga otomatis juga bermasalah ya. Ekspor kita masalah, otomatis ini berpengaruh kepada moneter. Ya wajar kalau kemudian ini naik. Kalau cadangan kita juga terbatas, tidak membeli ya dulu kalau masa Pak Jokowi sebenarnya ya itu juga sebenarnya tinggi, cuman ditahan. Ada pemborongan dolar di mana ada borongan dolar yang dilakukan oleh para pengusaha yang membackup Pak Jokowi. Udahlah, Anda kasih kompensasi seperti ini, tapi Anda stabiliskan moneter ini. Ada borong dolar, tapi kompensasinya proyek A, proyek B. Makanya banyak proyek amburador itu pada masa di era rezim 07 ya. Itu, tapi di sisi lain ya moneter itu bisa distabilkan. Harga dolar tidak setinggi ini. Iya. Nah, sekarang harga dolar itu sampai 16.640-an kan. 41, Bang. Ya kemarin 41. Ya itu kan harga tertinggi. Iya. Terus terang kalau soal moneter saya nggak terlalu khawatir lah. Ya karena itu bisa masih pemerintah punya banyak cara untuk
mengendalikan. Karena ini kenaikannya juga kemarin kan juga 16.400, 500 ya, sempat tembus 16.600 turun lagi dan sebagainya. Saya kebetulan ikuti itu, dan ini fluktuatif terus naik turunnya. Beda kalau kemudian tahu-tahu dari 15 gitu misalnya langsung 16.700 dalam waktu 2-3 hari, ya itu mengkhawatirkan. Itu yang mengkhawatirkan. Kalau ini relatif masih stabil, terkendali lah, begitu masih ya? naik turun dan terkendali. Saya nggak terlalu khawatir, meskipun kemudian kalau kemudian dibuat judul di media bahwa dolar tertinggi ya selama era Orde Baru dan reformasi, tertinggi sepanjang sejarah. Wah, itu kan seolah-olah heboh gitu kan, tertinggi sepanjang sejarah ya. Tapi kalau kemudian kita lihat telusuri, nggak mengkhawatirkan. Kecuali dari 14.700 tahu-tahu 16 dalam waktu 3 hari atau 1 minggu, wah itu membuat panik. Ini enggak kok, pasar nggak panik kok. Terkait dengan dolar, yang panik itu, yang membuat panik itu adalah ya munculnya isu-isu, trust publik yang turun, kemudian muncul gagasan ditambah dengan isu-isu yang tidak kondusif ya, atau narasi-narasi pemerintah yang tidak kondusif. Ya contoh misalnya ketika Tempo dikasih dikasih kepala babi, dan ya mungkin saking sumpeknya Hasan Hasbi atau gimana, ya tinggal dimasak aja. Jadi itu kan makin membuat situasi yang tidak kondusif ya, tidak kondusif ya. Itu yang kemudian membuat kegaduhan demi kegaduhan, dan ini harus dikendalikan. Saya nanya kepada orang-orang, gimana Pak Prabowo menanggapi ini? Pak Prabowo santai-santai aja, kan Pak Prabowo kan orangnya begitu, tipenya itu nanti tulus lah, relatif nanti tulus tipenya. Ya nanti akan rakyat itu akan tahu. Kalau saya kenal Prabowo lama ya, pada saat itu ya, tipenya begitu ya, rakyat nanti akan tahu saya bekerja ini untuk rakyat, saya nggak ada kepentingan apapun diri saya maupun kelompok. Ya nggak apa-apa, rame-rame, nanti mereka akan merasakan kok, yang merasakan mereka kok saya berbuat untuk mereka, kira-kira. Tapi bagaimanapun ya, pengelolaan isu penting. Ya tahu Pak Prabowo tipenya seperti itu ya, kayak gitu, jawaban spontanitas. Yang stres kan kalian, orang-orang yang pemain saham jumlahnya nggak banyak itu lah ya. Kayak gitulah tipe Pak Prabowo, karena nggak ada beban beliau ini karena merasa bahwa beliau ini, saya pokoknya siang malam saya bekerja untuk rakyat, ya akhir hayat saya. Itu yang sering saya dengar ya, akhir saya ingin bangsa saya makan, bangsa saya, negara ini menjadi lebih baik gitu kan. Tetapi lagi-lagi itu akan terus diukur ya oleh rakyat, apa langkah-langkah yang dilakukan. Yang kedua akan dipengaruhi juga isu berkaitan dengan narasi-narasi yang dibangun. Baik. Begitu Mas. Baik Bang, terakhir Bang, alhamdulillah kita sudah di hari ke-26 di bulan Ramadan tahun ini begitu ya. Dan sebagian dari masyarakat Indonesia nanti akan melakukan perjalanan mudik. Apa pesan nasihat dari Abang? Kita sudah nanti malam masuk di hari ke-27 di bulan Ramadan, dan mereka-mereka yang akan mudik, apa pesan dari Bang Tony Rosyid? Iya, begini ya. Seringkali pesan Ramadan itu bersifat individual, untuk kepada sesuatu yang bersifat personal, ibadahlah, dan ini pesan semua ustadz, dan itu bagus lah. Tetapi jangan lupa bahwa itu harus memberikan pesan-pesan itu, kemudian bisa dilakukan oleh individu yang memberikan kontribusi dan pengaruh yang lebih luas, baik secara sosial maupun pengaruh untuk bangsa ini. Artinya apa? Ya Ramadan itu mengajarkan kepada kita untuk berpuasa. Ya berpuasalah dari korupsi gitu. Ya kemudian kita peduli, merasakan lapar. Ramadan itu lapar. Dengan puasa itu berarti kita diminta untuk merasakan, apakah secara sosial merasakan kelaparan pada tetangga-tetangga kita. Harus pula diingat, ada kelaparan atau makna yang lebih luas adalah kemiskinan yang bersifat
bersifat kultural, ada yang bersifat struktural. Kultural itu karena memang malas. Struktural itu ya karena memang ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum berpihak kepada mereka. Misalnya, kenapa muncul ekonomi dikelola dengan tidak baik, pada akhirnya muncul PHK ya, akibat dari pengelolaan ekonomi yang tidak benar. Dari PHK itu kemudian ada pengangguran itu melahirkan kemiskinan dan seterusnya. Ya inilah yang kemudian dengan Ramadan ini peka terhadap kemiskinan itu jangan hanya peka terhadap kemiskinan personal, peka terhadap kemiskinan kultural, tapi juga kita mesti peka terhadap kemiskinan struktural, di mana ya masyarakat juga dengan puasa ini kritis kepada setiap hal yang bisa membuat masyarakat itu miskin, yang bisa membuat rakyat itu kelaparan. Ini juga merupakan sebuah pesan dari Ramadan itu sendiri. Maka jalur yang paling tepat adalah Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah itu apa? Fitrah manusia itu nggak korupsi, fitrah manusia itu tidak zalim, fitrah manusia itu tidak maling. Ya, maka kita berharap kepada semua pihak untuk berhenti maling, untuk berhenti nyopet, untuk berhenti korupsi, untuk berhenti ngerampok dari uang negara. Inilah saat yang tepat dengan pemerintahan baru kita tetap punya optimisme akan terjadi sebuah perubahan-perubahan. Nah, tetapi kalau rakyat tidak memberikan dukungan, tidak memberikan masukan, tidak memberikan kritik yang terukur, ya, kritik yang konstruktif, ya, kemudian membiarkan pemerintah jalan sendiri, menurut saya juga tidak akan tercapai apa yang menjadi ekspektasi rakyat itu. Ya, maka perlu kita dukung yang baik, itu perlu kita ingatkan yang kurang bagus, gitu kan, ya, sehingga menjadi sebuah peran aktif dari rakyat untuk bersama-sama memberikan situasi yang kondusif bagi negara ini mengalami sebuah proses kemajuan demi kemajuan. Itu. Baik, Bang Tony. Baik, terima kasih banyak Bang Tony. Sama-sama. Sudah berbagi inspirasi di pagi hari ini. Salam sehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.